great disgrace, where many of his fellow politicians would fear to tread, Abdurrahman Negara Wahid pun banyak mengharapkan peranan Indonesia untuk meraihkan perbedaan. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur merupakan Presiden Republik Indonesia yang keempat. Beliau menjabat menjadi presiden sejak 20 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001 setelah menggantikan Presiden Habibie. Pendiri Partai Kebangkitan Bangsa ini memiliki banyak kebijakan kontroversial selama ia menjabat sebagai presiden. Mulai dari membubarkan 2 departemen besar hingga mengancam untuk membubarkan parlemen. Untuk lebih lengkapnya lagi, berikut ini adalah 8 kebijakan kontroversial Gus Dur saat menjadi presiden. Membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Setelah menjabat sebagai presiden, pria kelahiran 7 September 1940 ini mulai mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kontroversial. Salah satunya adalah membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Kedua lembaga tersebut dibubarkan kurang dari sepekan sejak beliau resmi menjadi orang nomor 1 Republik Indonesia. Kira-kira alasan dibalik pembubaran tersebut apa ya? Nah, ternyata nih guys, kedua departemen ini dibubarkan karena diduga adanya praktik korupsi. Bahkan departemen ini disebut sebagai lembaga yang syarat akan praktik korupsi. Saat menyampaikan soal pembubaran 2 departemen tersebut di hadapan DPR, Gus Dur malah menyampaikan bahwa DPR tidak berbeda dengan taman kanak-kanak. Sontak, hal ini pun menuai banyak kecaman dari berbagai pihak. Tetapi kalian tahulah, Bapak Gus Dur mah cuek-cuek aja. Departemen ini kemudian digunakan kembali di masa pemerintahan Presiden Megawati pada Agustus 2001. Usul penghapusan TAP MPR tentang PKI. Usul Gus Dur yang satu ini juga menuai kontroversi karena membuka luka lama bagi bangsa Indonesia. Usulan tersebut adalah mencabut TAP MPRS nomor 25 tahun 1996 tentang pelarangan PKI dan pelarangan penyebaran ajaran komunisme dan Marxisme atau Leninisme di Indonesia. Pencabutan itu dimaksudkan untuk mengoreksi sejarah. Salah satu aspek yang akan dicapai Gus Dur dari pencabutan itu adalah rekonsiliasi nasional, di mana tragedi 30 Desember telah membelah negara ini dalam perang saudara. Bahkan Gus Dur sendiri meminta maaf atas peristiwa berdarah yang banyak menelan korban jiwa itu. Namun usul tersebut kandas. Dalam rapat panitia ad hoc 2 Badan Pekerja PAH 2 BP MPR, seluruh fraksi MPR menolak usulan yang sempat menjadi polemik publik tersebut. Akibat usulan tersebut, aksi protes kaum muda serta umat Islam muncul di mana-mana. Bahkan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB pun akhirnya ikut menolak usulan tersebut. Kendati sempat bersikuku mendukung usulan tersebut. Kebayang nggak sih kalau usulan ini diterima? Duh, ampun. Memecat Yusuf Kalla dan Laksamana Soekardi. Pada April tahun 2000 silam, Gus Dur memecat Menteri Negara Perindustrian dan Perdagangan Yusuf Kalla beserta Menteri Negara BUMN Laksamana Soekardi. Gus Dur mengatakan pemecatan tersebut dilatar belakangi adanya unsur KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dugaan KKN ini disertai dengan bukti dokumen penting sebanyak 400 halaman. Mendengar kabar tersebut, Laksamana Soekardi dan Yusuf Kalla tidak terima dan meminta Gus Dur untuk memberikan penjelasan yang lebih spesifik. Akan tetapi, Gus Dur malah bersikap dingin dan enggan berdebat. Nah lo, gimana nih tanggapan kalian mengenai sikap beliau? Pantaskah bersikap demikian? Komen di bawah ya. Mengubah keformalan Istana Negara. Seperti yang kita tahu bahwa Istana Kepresidenan memang syarat akan suasana yang formal dan sakral.
Namun di era kepemimpinan Gus Dur, mindset tersebut berubah. Pasalnya beliau kerap mengabaikan protokoler istana yang super ketat, dengan membebaskan siapa saja berkunjung ke tempatnya, mulai dari rakyat biasa, pejabat, hingga kiai. Gus Dur bahkan kerap kedatangan tamu hingga malam hari. Gak cuma itu guys, Gus Dur bahkan keluar istana hanya mengenakan celana pendek untuk menyapa pendukungnya. Protokoler istana, berpakaian rapi, itu mah gak berlaku di era Gus Dur. Presiden kita yang satu ini emang beda banget ya guys. Ancam membubarkan parlemen. Satu lagi kebijakan Gus Dur yang paling kontroversial sepanjang sejarah. Beliau mengeluarkan ancaman untuk membubarkan parlemen di akhir masa jabatannya. Beliau mengancam akan mengeluarkan dekret yang berisi 1. Pembubaran MPR DPR 2. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu 1 tahun dan 3. Membekukan Partai Golkar sebagai bentuk perlawanan terhadap sidang istimewa MPR. Mengetahui hal tersebut, pimpinan parlemen langsung melakukan perlawanan dengan menggelar konferensi pers. Amin Rais yang saat itu menjabat sebagai ketua MPR mengajak seluruh masyarakat memboikot isi dekret. Ya ampun, udah pernah dikatain DPR kayak taman kanak-kanak, sekarang malah pengen dibubarkan. Yang bisa ngomong kayak gini mah cuma Gus Dur, the one and only. Menjalin diplomatik dengan Israel. Saat menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid pernah melontarkan keinginan untuk menjalin diplomatik dengan Israel. Sontak kabar tersebut sempat membuat publik geger. Munculnya isu tersebut dikarenakan negara-negara seperti Uni Emirat Arab, Maroko, Sudan, Bahrain, dan Bhutan telah membuka hubungan diplomatik dengan negara Yahudi tersebut. Kemerdekaan Palestina menjadi alasan rasional bagi Gus Dur untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Perkenalannya dengan Ramin membawanya pada berbagai diskusi agama, filsafat, politik, hingga eksistensi Yahudi sebagai diaspora. Dari situlah keprihatinan Gus Dur terhadap sosial dan politik Yahudi sebagai minoritas di berbagai tempat mulai tumbuh. Meskipun didasari rasa prihatin terhadap negara tersebut, kebijakan yang kontroversial ini tetap menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Tanggapan kalian mengenai kebijakan yang satu ini gimana? Komen di bawah dong. Izin pengibaran bendera bintang kejora. Jika sebagian elemen masyarakat seperti Polri dan TNI menganggap bendera bintang kejora sebagai simbol separatis, Gus Dur justru mengizinkan warga Papua mengibarkan bendera tersebut. Tapi tenang, Gus Dur punya alasan sendiri kok. Meskipun sempat menuai perdebatan, Gus Dur mengungkapkan bahwa izin pengibaran bintang kejora hanya sebatas simbol kultural dan lebih rendah dari merah putih. Gus Dur juga memberikan syarat kepada masyarakat Papua untuk mengembalikan nama Papua pemberian Bung Soekarno yang selama rezim diganti dengan Irian Jaya, dengan trik pendekatan humanis yang dilakukan oleh Gus Dur kepada masyarakat Papua. Seorang aktivis Papua bernama Philip Karma memberikan kesaksian bahwa waktu Gus Dur tidak terdengar orang Papua ditembak. Bisa dibilang Papua aman-aman aja. Tapi kalau sekarang sih, nggak usah ditanya lagi deh. Jadi rindu dengan negara yang dulunya aman dan damai. Sambangi Soeharto pasca lengser. Pasca lengsernya penguasa Orde Baru yaitu Presiden Soeharto pada tahun 1998, Gus Dur malah berkunjung ke kediaman keluarga Cendana. Kan Bapak Gus Dur baru aja jadi presiden, jadi silaturahmi ke keluarga Cendana nggak apa-apa dong. Tapi waktu itu Soeharto dan keluarga Cendana menjadi sorotan publik lantaran kasus dugaan korupsi. Anehnya lagi, justru Gus Dur lah yang menggagas pertama kali bahwa Soeharto harus diadili, harta disita, hingga dimaafkan. Hingga akhirnya pada 30 Agustus 2000 dilaksanakan pengadilan terhadap Soeharto. Meskipun dikenal sebagai presiden yang kontroversial,
Gus Dur akan selalu dikenang sebagai bapak bangsa yang pernah dimiliki Indonesia. Thank you update lovers.